Kenapa pilkada harus di 2020? Kenapa enggak nunggu pandemi selesai dan sebagainya gitu kan? Termasuk aku buat petisi itu Pak Ketua. Kalau 2024 ini kira-kira pandemi COVID sudah reda belum gitu kan? Kalau itu kemudian pandemi juga belum selesai, belum reda, maka Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Kita akan berbagi ide, berbagi gagasan, dan sekaligus kita akan berbagi inspirasi, saling menyemangati, merawat bersama tentang perkembangan demokrasi kita di tanah air. Sobat sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan bersama dengan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022. Bapak Aban Esa MH. Mas Aban ini yang melanjutkan periode, kalau sebelumnya adalah ketuanya Pak Prof. Muhammad yang kemudian sekarang menjadi ketua DKPP. Terlintas gitu ya, kalau kita menyebut kata Bawaslu itu kan agak apa, tiba-tiba yang ada di alam kesadaran kita itu kan bagaimana situasi pemilu di 2019 gitu ya. Getar-getirnya gitu, panasnya pemilu di 2019 pada saat itu. Dan itu adalah sejarah pertama pemilu serentak, pemilu legislatif, dan pemilu presiden pada saat itu. Yang kedua juga yang tiba-tiba terlintas adalah pilkada serentak di 2020. Ini juga sejarah pertama karena dilakukan di masa pandemi gitu. Tapi sebelumnya ini agak apa ya, menarik, saya membaca literatur, mohon izin Pak Ketua. Jadi saya membaca di beberapa referensi gitu ya. Ini kan ternyata perjalanannya luar biasa. Jadi Pak Ketua yang hidup di lingkungan keagamaan mulai dari SD gitu ya, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Salafi gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah sama di Pekalongan atau sama di sini di Jawa Barat gitu. Kalau Salafi di sini kan sekolah itu kan betul-betul adalah swadaya masyarakat gitu ya. Dan saya tidak tahu pada saat itu sudah belajar juga Latin gitu ya. Ini luar biasa. Jadi ada sampai Madrasah Salafi juga. Madrasah, lalu kemudian di Madrasah Aliyah, jadi Aliyah Sanawiyah ya. Di Man gitu ya, lalu kemudian Universitas Islam gitu. Jadi ini menarik latar belakang ini. Tapi kemudian tiba-tiba kecebur. Tiba-tiba dari yang bayangan saya, mohon maaf ini begitu aja nih. Bayangan kami itu adalah kalau dia dilihat dari progres, wah ini insya Allah dia akan jadi ustadz ya. Tiba-tiba masuk ke ya, itu gimana? Apakah memang ada melihat sesuatu? Sekaligus juga ini, saya terus terang agak ini ya, sebelum ke Pak Ketua menjawab itu, jangan-jangan memang dulu itu tim pansel membaca di situ bahwa kita butuh orang yang berintegritas, orang ini gitu ya. Pansel sampai kemudian mendapatkan Mas Aban yang dari Jawa Tengah gitu ya. Kita tanya saja langsung lah ke kira-kira gimana itu sampai bisa masuk gitu. Oke. Terima kasih Mas Sam di channel Ustadz Demokrasi. Ya, saya menyampaikan terima kasih, ini kehormatan saya diundang di channelnya Mas Sam ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing pengalaman lah ya, pengalaman pribadi saya khususnya dalam persoalan kepengawasan atau demokrasi ini. Jadi betul Mas Sam, jadi saya memang lahir di keluarga yang di kampung lah ya, di kampung ya. Pendidikan saya waktu itu di SD-nya Madrasah Ibtidaiyah ya. Jadi kurikulumnya banyak agamanya, tetapi memang ijazahnya sama, di ijazah sama negeri, SD sama gitu. Jadi MI kemudian ikut ujian negeri itu kan ada zaman itu. Jadi di Madrasah Ibtidaiyah SD-nya, kemudian SMP-nya di Madrasah Sanawiyah, kemudian tingkat aliyahnya di Madrasah Aliyah. Ansar Aliyah Salafiyah, jadi yayasan Salafiyah di sana di Pekalongan, khususnya di Desa Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan ya. Setelah itu saya melanjutkan kuliah ya di Universitas Pekalongan, Fakultas Hukum, dan S2 di Universitas Islam Sultan Agung. Dan saat ini memang saya sedang menempuh juga program S3, tapi belum selesai, mohon doanya ada untuk bisa selesai ini ya. Itu. Jadi ini susah membagi waktu ini dengan ya. Sebenarnya sudah lama sebelum itu rumah ini ya, mudah-mudahan nanti sudah
agak longgar kalau mungkin, tapi nggak ada longgarnya, penyelenggaraan nggak ada longgarnya juga nggak selesai juga itu kan. Kemudian background saya sebetulnya, saya itu advokat, pengacara. Jadi setelah saya lulus sarjana hukum, saya ikut pendidikan advokat ya waktu itu, jadi ikut ada ujian advokat dan sebagainya. Saya menjadi advokat waktu itu di Pekalongan, kemudian hijrah ke Semarang karena dapat istri di Semarang, saya pindah di Semarang sejak 94. Jadi saya sudah pindah dari Pekalongan ke Semarang. Sejak di Semarang inilah saya aktif ya di kegiatan dunia kepengacaraan ya, kemudian juga aktif di teman-teman NGO di Semarang ya. Waktu itu saya bergabung bersama-sama teman-teman LBH Semarang ya, mendirikan namanya gerakan ya anti korupsi di Jawa Tengah, namanya KP2KKN, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi ya, KP2KKN Jawa Tengah ya. Waktu itu ya sebenarnya bersama-sama dengan teman-teman ICW juga ya di Jawa Tengah. Jadi apa ya koordinasinya dengan ICW di pusat waktu itu. Ya zamannya Bang Teten waktu itu. Ya betul. Saya baru ini. Saya selain di dunia pengacara secara profesional, saya bergabung dengan teman-teman di NGO di KP2KN itu. Nah, ketika saya menjadi advokat pengacara ini, memang banyak case ya, kasus yang saya tangani, yang saya advokasi, kasus-kasus di soal dunia pemilu, kepemiluan ya. Ya mulai saya mendampingi beberapa kasus di KPU yang digugat. Ya waktu itu kan penyelesaian sengketa itu kalau pilkada itu ada di pengadilan tinggi, belum di Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu masih di pengadilan tinggi, saya ingat waktu itu. Ya, kemudian misalnya dari pemohon juga ke pengadilan tinggi. Juga ketika jadi advokat juga kami pernah mengadvokasi juga teman-teman penyelenggara yang dipersoalkan. Ya. Ikut terlibat. Dan saya waktu itu, saya ingat tahun 2003 di Jawa Tengah ada ketua pengawas waktu itu provinsi ya. Kemudian diadukan ke kepolisian dan sebagainya. Kami ikut bergabung dengan teman-teman di sana mengadvokasi dan sebagainya. Jadi dari itu waktu masih Panwas itu, ya. Waktu Panwas saya juga ada ikut ada advokasi kawan-kawan ketika ada Panwas yang diadukan ke kepolisian dan sebagainya kayak itu kan. Nah dari itu saya melihat ini kayaknya saya perlu aja ikut bergabung sekaligus saja di dunia penyelenggara pemilu gitu kan. Gitu kan. Ya pertama punya pengalaman di hukum ya, kemudian punya pengalaman advokasi beberapa kasus-kasus pemilu gitu kan. Akhirnya pada tahun 2008 saya mulai pertama bergabung di penyelenggara pemilu. Jadi waktu itu langsung saya ikut seleksi Panwaslu Provinsi Jawa Tengah. Jadi masih ad hoc. Jadi waktu itu tahun pemilu 2009 pemilu 2009 itu kan 2008 sudah dibentuk. Ya, dibentuk, saya ikut seleksi di Panwaslu Provinsi dan alhamdulillah terpilih. Waktu itu ad hoc, keanggotaan 3. Dan zaman itu pertama kali ada Bawaslu RI ya, Undang-Undang 22 Undang-Undang 2007 ya. Dan itu di Bawaslu RI Pak Nur Hidayat Sardini, NS. Kemudian saya ada di provinsi. Ya. Itu pada pemilu 2009. Dan waktu itu sifatnya ad hoc, permanen. Provinsi permanen. Ya. Kurang lebih ya sekitar 20 bulan ya ada di Panwas provinsi itu. Kemudian setelah selesai tugas ad hoc, kembali lagi di dunia pengacara lagi karena dunia saya di situ lah. Ya. Di jeda tahun 2010 sampai 2012 saya juga banyak menjadi kuasa hukum dari beberapa KPU yang ada sengketa-sengketa hasil itu ada sudah mulai di MK segala macam. Ya. Kemudian tahun 2012 saya ikut seleksi lagi di Bawaslu ya, yang menjadi permanen Bawaslu Provinsi.
Ya. Ya, atas Undang-Undang 15 2011 ya. Zaman itu ketuanya adalah Pak Muhammad, Prof. Muhammad yang sekarang ketua DKPP. Ya. Itu periode Bawaslu provinsi yang permanen pertama. Alhamdulillah ikut seleksi, saya bisa masuk, diterima dan menjadi ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2012 sampai 2017. Ya. Kemudian sebelum masa akhir di Provinsi Jawa Tengah, ya saya ikut seleksi Bawaslu RI 2017. Alhamdulillah bisa diterima, dikasih amanat ini menjadi ketua Bawaslu RI periode 2017-2022. Jadi saya secara pribadi mengalami 3 periode Bawaslu. Jadi dengan Bawaslu status kelembagaan yang berbeda. Ya, jadi Bawaslu yang pertama Undang-Undang 22 2007, saya posisi di provinsi sebagai ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian perubahan Undang-Undang 15 2011, saya mengalami sebagai ketua Bawaslu Provinsi pertama permanen, ya, Undang-Undang 15 2011 itu sebagai ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan dengan Undang-Undang 7 2017, saya mendapatkan amanat untuk di Bawaslu RI. Jadi 3 undang-undang ini saya merasakan dinamikanya di dunia penyelenggara di Bawaslu. Itu kira-kira Mas. Itu kan posisinya kan ketua terus ya Pak. Jadi ketua Bawaslu. Ya ini kepercayaan dari kawan-kawan. Itu luar biasa ya. Jadi posisi itu, tapi apa sih sebenarnya yang paling ini secara internal gitu ya? Kan kalau misalnya orang kan di kementerian ya orang gampang saja lah komando untuk kemudian men-setup pegawai sampai ke bawah gitu ya. Ini kan ada sebagai ketua meskipun ada kesekjenan gitu kan, tapi tetap ada intervensi untuk staf dan kemudian juga di tim sendiri. Itu gimana dengan situasi dinamika politik sekarang yang begitu kayak serba tidak bisa ditebak gitulah. Oh ya, ya tentu ada latar belakang pribadi saya. Jadi kenapa saya harus masuk di dunia Bawaslu ya, dunia pengawasan pemilu? Ya ada motivasi pribadi, artinya bahwa saya kira ini saya akan lebih punya punya peran kalau saya langsung masuk di kelembagaan itulah ya. Meskipun di provinsi atau kemudian kebetulan juga di RI, ya, artinya bisa mewarnai ya, proses-proses demokrasi ini. Dan itulah yang kami rasakan saat ini ketika kami ada di pusat, tentu bersama dengan kawan-kawan kami berlima ini sebagai sebagai satu kesatuan Bawaslu, fungsi kolektif kolegial ya, tentu segala sesuatu kami putuskan bersama karena ini kolektif kolegial. Ya. Itulah saya kira hal-hal yang menjadi idealisme saya misalnya bisa saya sampaikan di forum-forum pleno dan sebagainya. Tentu dengan kita manifestasikan dengan perbawaslu yang ada di kami ini saat ini ya. Perbawaslu mulai dari pemilu 2019, kemudian pemilihan 2020. Periode kami berlima ini sebetulnya periode yang belum pernah jeda dari si pekerjaan pengawasan ya. Karena begitu 2017 kami dilantik di April 2017, waktu itu kami dalam posisi untuk pemilu serentak tahun 2017. Ya. Jadi tahapan-tahapan sudah penetapan, tapi residu ada persoalan sengketa hasil dan sebagainya, kami waktu itu sudah ada di situ gitu kan. Itu 2017 ya. Ya, kemudian 2018 persiapan untuk pemilu 2019. Ya. Kemudian 2019 selesai, langsung persiapan pemilihan serentak tahun 2020 yang pilkada ini. Jadi artinya memang saya pribadi dan saya bersama dengan teman-teman berlima ini, kami berlima ini di Bawaslu mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi tadi Mas Sam di awal sudah menyampaikan pengalaman pertama ya
pemilu serentak tahun 2019 yang 5 surat suara itu, ya. Itu pada periode kami ini. Kemudian pengalaman kedua adalah pemilihan serentak, pilkada serentak yang paling banyak di 270 daerah dari 514 daerah kabupaten kota di Indonesia, dan di tengah pandemi COVID itu pertama kali itu. Jadi saya kira banyak tantangan-tantangan yang kami harus siapkan hadapi ketika menghadapi pemilu 2019 dan pemilihan atau pilkada tahun 2020. Ya, apalagi bahwa pemilihan serentak 2019 adalah pertama kali 5 surat suara. Saya kira perlu kesiapan jajaran penyelenggara. Dan pertama pemilu Pileg Pilpres itu ketika ada jajaran pengawas TPS. Itu ya pemilu 2019 ya. Karena waktu pemilu 2014 atau itu belum ada ya pengawas TPS ya. Undang-Undang 7 ini ada pengawas TPS. Kalau di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 15/2011 memang sudah ada, sejak 2015 ada pengawas TPS kalau di pemilihan ya, di pilkadanya. Tapi di pemilu itu ada 2019. Jadi kami harus mengkonsolidasikan internal jajaran SDM kami mulai dari pusat sampai di tingkat pengawas TPS yang harus mengawasi di masing-masing TPS dan tadi 5 surat suara. Nah, itu dia. Jadi kan harus merekrut kabupaten gitu ya, provinsi, kabupaten, sampai kemudian pengawas di kecamatan gitu ya. Betul. Lalu kemudian sampai ke TPS. Kalau merekrutnya mungkin tidak terlalu soal gitu ya, meskipun tapi rentang kendalinya nih, karena kan orang selalu bicara soal profesionalisme penyelenggara gitu ya. Tantangan sendiri gimana itu? Ya, apalagi memang di Undang-Undang 7 2017 ini rekrutmen jajaran ke bawah ini sentralistik ya. Artinya semua ada di pusat. Ya. Jadi seleksi Bawaslu provinsi menjadi kewenangan Bawaslu RI, itu hal yang lumrah ya, karena langsung di bawahnya, langsung 1 derajat di bawahnya. Tapi kabupaten kota ini langsung menjadi kewenangan Bawaslu RI. Ya. Kalau di Undang-Undang 15/2011 kan secara hierarkis menjadi kewenangan Bawaslu provinsi. Ya, ini saya kira tantangan pertama kami waktu itu adalah melakukan proses rekrutmen jajaran Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten kota yang pertama kali menjadi permanen. Ya, saya kira itu tantangan luar biasa. 514 kabupaten kota. Kalau jumlah personilnya kurang lebih 1.950-an yang harus kami rekrut untuk tingkat kabupaten kota saja. Karena di kami kan ada yang 5, ada yang 3 di 500 kabupaten kota. Dan sesuai dengan luas wilayah kan gitu ya. Luas wilayah. Itulah di awal di awal pertama periode kami. Memang bahwa dengan adanya Bawaslu kabupaten kota yang menjadi permanen, saya kira rentang kendali bisa terkoordinir baik ya dengan jajaran Bawaslu kabupaten kota. Tinggal Bawaslu kabupaten kota yang nanti merekrut pengawas kecamatan, pengawas desa kelurahan, pengawas TPS ya. Tetapi tentu bahwa tetap tanggung jawab akhir ada di Bawaslu pusat ya, sebagai penanggung jawab akhir atas semua tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan ya. Sekali lagi ini maka perlu kami menyiapkan bagaimana sumber daya manusia pengawas yang baik, integritasnya yang baik, kapasitasnya juga baik, memahami soal pengawasan pemilu dan pemilihan dan sebagainya. Ini memang butuh proses ya, mulai dari proses-proses yang sifatnya harus bintek, pelatihan, peningkatan kapasitas dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Terus kita setelah itu 2020 ini pemilihan serentak yang cukup banyak 270 dan di tengah pandemi COVID. Saya kira ini bukan hal yang ringan bagi penyelenggara, baik bagi Bawaslu maupun KPU ketika penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID. Kita sempat juga artinya mendengar dari berbagai pihak publik masukan, kenapa pilkada harus di 2020, kenapa enggak nunggu pandemi selesai dan sebagainya gitu kan. Termasuk aku buat petisi itu Pak Ketua. Iya betul ya. Nah, saya kira ini adalah kesuksesan
pilkada di tengah pandemi COVID ini bukan hanya karena penyelenggara saja KPU Bawaslu, tapi saya kira kontribusi dari seluruh komponen bangsa ini. Ya, tentu karena kepatuhan prokes itulah yang bisa menekan kekhawatiran adanya klaster pilkada itu tidak terwujud kira gitu kan. Nah, memang tantangan berat penyelenggara berat sekali. Jadi pemilihan di tengah pandemi COVID ini kan kita harus meramu dua kepentingan yang bertolak belakang, ya, dua prinsip yang bertolak belakang. Ya. Saya katakan itu prinsipnya bertolak belakang. Prinsip pandemi ini kan sebisa mungkin kurangi relasi, kurangi interaksi, ya. Kurang interaksi. Kalau bisa ya di rumah saja kira-kira itu kan, stay at home itu kan, prinsipnya itu kan. Itu prinsip pandemi. Prinsipnya pemilu pemilihan adalah mobilisasi massa, kampanye, mobilisasi massa. Hari pemungutan juga mobilisasi massa. Bagaimana dua prinsip ini yang berbeda ini harus dikombinasikan. Ya, dikompromikan ya. Maka muncullah akhirnya PKPU di tengah pandemi, pengawasan Perbawaslu juga kami keluarkan, Perbawaslu di tengah pandemi, ya, pengawasan di tengah pandemi. Itulah saya kira kompromi. Dan alhamdulillah ini bisa selesai ya. Tengah pandemi COVID ini. Saya banyak diundang sama teman-teman di daerah itu, Pak. Jadi saya bilang ini betul-betul luar biasa. Kalau dulu itu kita hanya berjuang untuk kepentingan demokrasi saja, ini saya bilang sudah jihad melebihi. Iya, untuk kemanusiaan juga. Orang memilih dan mempertaruhkan nyawa gitu. Iya. Tapi antara hak politik dan hak hidup itu harus diselaraskan ini kan. Itu dia. Tapi sebelum ke situ saya ingin kembali ke soal pemilu 2019 gitu ya, karena selain dia pemilu serentak pertama, juga ini kan kalau kita bicara di Pilpres ini kan head to head gitu ya. Head to head, kita lihat bagaimana kerasnya politik pada saat itu. Kami kepingin ada sedikit cerita lah di peristiwa di 2019 itu, misalnya apa sih yang terjadi, mulai dari proses pencalonan, ada yang banyak ini, lalu kemudian terutama juga di tingkat pelanggarannya lah di situ. Ya, kalau di pemilu 2019 saya kira di awal-awal adalah yang paling menyita konsentrasi penuh adalah soal di verifikasi partai politik peserta pemilu. Saya kira itu penting ya. Karena itu pemilu serentak pertama kali 2019 itu, dan ada ya transisi yang dari undang-undang sebelumnya dan undang-undang 7. Dan karena Undang-Undang 7 itu disahkan adalah 1 hari sebelum tahapan dimulai, saya kira ya. Itu saya kira hal yang luar biasa itu. Mestinya idealnya, ya undang-undang itu jauh hari sudah siap. Tetapi kalau tidak salah, 1 hari sebelum tahapan dimulai, undang-undang itu baru disahkan kira-kira itu. Jadi penyelenggara harus bisa langsung tancap gas ya, langsung bisa memahami undang-undang itu, Undang-Undang 7 2017. Dan tahap-tahapan awal adalah soal verifikasi partai politik. Dan waktu itu juga saya ingat ada upaya Mahkamah uji material uji material ke Mahkamah Konstitusi soal apakah partai lama itu perlu juga diverifikasi faktual dan sebagainya itu kan. Ini kan putusan waktu itu diputuskan bahwa sama tetap harus dilakukan verifikasi faktual, tidak cukup administrasi aja. Nah, itu waktunya sangat mepet sekali. Dan waktu itu juga sempat artinya ramai, kenapa metode verifikasi faktualnya cukup seperti ini misalnya itu kan, karena memang waktu itu tantangan pertama. Yang kedua, maka tentu kewenangan Bawaslu waktu itu menerima penanganan pelanggaran administratif pada waktu tahapan verifikasi partai politik. Itu yang kami hampir tiap hari itu nggak lepas dari persoalan sidang adjudikasi. Karena kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, ya, sehingga banyak partai-partai yang oleh KPU dinyatakan TMS, ya, kemudian mengajukan proses adjudikasi penanganan pelanggaran ke Bawaslu, dan kami lakukan dengan proses adjudikasi. Jadi hampir waktu itu di awal-awal kami harus sidang terus maraton. Sidang itu bisa sampai dari pagi sampai malam dan sebagainya itu kan. Ya, karena ini kan tahapan itu dibatasi oleh waktu, maka harus cepat selesai. Ya kan? Alhamdulillah jajaran sekretariat bisa mensupport dengan baik sehingga tugas-tugas untuk menyelesaikan persoalan penanganan pelanggaran administrasi yang melalui adjudikasi itu bisa kita selesaikan.
Dan di puncaknya adalah ketika rekapitulasi nasional di Pileg dan Pilpres. Ya. Waktu itu yang sempat kenapa maju dari jadwal misalnya. Waktu itu kan saya kalau nggak salah tanggal berapa, kemudian KPU menetapkan itu sebelum hari terakhir. Tapi sebelum kan undang-undang ya, sebetulnya di tahapan itu kan maksimal, batas maksimal. Jadi diputuskan kapan, kalau selesai ya sudah bisa, nggak ada masalah itu kan. Ya. Setelah itu kemudian beberapa gerakan aksi kan juga akhirnya ke Bawaslu ya. Bawaslu yang saya kira sempat demo kantornya itu dikepung beberapa hari, 2 hari atau 3 hari itu ya. Itu yang saya kira cukup dinamikanya tinggi ya waktu itu pada pasca penetapan pemenang ya, penetapan calon terpilih dan penetapan calon DPR yang terpilih ya. Itu yang saya kira dinamika pada pemilu 2019. Kalau terkait dengan persoalan pelanggaran, saya kira bahwa beberapa pelanggaran masih warnanya adalah soal money politik, netralitas ASN, itu kan. Kemudian hoax, ujaran kebencian di pemilu 2019 masih ada, itu kan. Dan ini yang saya kira menjadi PR kami, PR penyelenggara untuk bagaimana bisa ke pemilu-pemilu berikutnya. Nah, ini soal pelanggaran money politik itu bisa diminimalisir. Karena saya berpendapat bahwa persoalan korupsi Indonesia ini nggak bisa tuntas, nggak bisa selesai, ya diawali dari embrionya persoalan money politik atau bahasa kerennya politik transaksional. Gitu kan. Kalau politik transaksional ini nggak bisa diselesaikan, tentu ya yang akan muncul ya korupsi ini. Ya, kita baru saja mendengar berita kemarin KPK OTT lagi ya Bupati di Jawa Timur. Ya, saya kira ini coba dipelajari apakah ada persoalan latar belakang apa kira-kira itu kan ya. Tapi saya kira harus dibenahi dari bagaimana di dalam setiap proses pemilu pemilihan ini hindari jauh-jauh persoalan politik transaksional. Kan yakin kalau politik transaksional yang menjadi latar belakang itu ya persoalan korupsi itu yang muncul. Ya, saya kira itu menarik ya soal politik transaksional gitu ya. Ini kan kasus yang terus saja terjadi sampai sekarang gitu ya. Dan saya pernah juga waktu kita diskusi di Bawaslu gitu ya, bahwa idealnya ini memang perlu ada mengklaster mungkin berdasarkan jenis pelanggaran dengan daya rusaknya yang ditimbulkan gitu ya. Karena saking banyaknya masalah, mulai dari APK yang berseliweran di luar batas gitu ya, sampai kemudian ya macam-macam lah. Tapi mungkin dengan tenaga yang sangat terbatas, desain strategi yang optimal yang harus dilakukan untuk supaya fokus area kita gitu. Ya, saya kira kalau kaitannya dengan soal money politik transaksional adalah juga terkait soal pengawasan dana kampanye peserta pemilu maupun pemilihan. Saya kira itu penting ya, agar persoalan dana kampanye bisa betul-betul transparan ya. Karena yang kami temukan di beberapa kali pemilu maupun pemilihan ini, persoalan dana kampanye ini memang ya laporan formil. Ya, jadi laporan formilnya memang terpenuhi karena memang undang-undangnya begitu. Jadi audit yang dilakukan itu audit formil. KAP yang ditunjuk oleh KPU kewajibannya adalah melakukan audit formal audit yang disepakati, audit kepatuhan, ya, bukan audit material. Sebetulnya berapa peserta pemilu ini biaya kosnya berapa itu kan? Satu begini, misalnya bahwa caleg ini caleg A misalnya, kalau di hasil pengawasan bisa dilihat bahwa ini mestinya dari bentuk kampanye, alat peraga kampanye misalnya billboard dan sebagainya itu mestinya laporannya tidak 1 miliar misalnya, lebih dari itu kan. Tapi yang dilaporkan adalah hanya 1 miliar misalnya. Ya. Maka yang diaudit itu adalah yang 1 miliar itu yang diaudit oleh KAP soal kepatuhannya. Nah, ini undang-undang agak ada belum bisa masuk kepada kondisi audit untuk material. Jadi seandainya hasil pengawasan Bawaslu dilaporkan ke KAP, ya KAP hanya memeriksa apa yang dilaporkan oleh KAP. Nah, ini undang-undang agak ada belum bisa masuk kepada kondisi audit untuk material. Jadi seandainya hasil pengawasan Bawaslu dilaporkan ke KAP, ya KAP hanya memeriksa apa yang dilaporkan oleh KAP.
peserta pemilu, itulah yang dilakukan audit formil oleh KAP. Ya, inilah saya kira ke depan kalau memang masih dibuka ruang-ruang revisi undang-undang ya, revisi undang-undang terbatas seandainya masih dibuka ruang-ruang itu, hal-hal yang seperti yang saya kira perlu untuk dilakukan perbaikan ya, agar tadi karena korelasinya antara money politik nasional itu dengan dana kampanye itu ada sambungannya, ya, ada korelasinya. Saya kira selain money politik adalah soal yang daya rusaknya itu adalah tinggi, termasuk politik identitas ya. Ujaran kebencian. Apalagi kalau ini di tengah pandemi COVID, kita belum tahu apakah nanti kalau 2024 ini kira-kira pandemi COVID sudah reda belum gitu kan. Kalau itu kemudian pandemi juga belum selesai, belum reda, maka tentu metode-metode kampanye kan juga tidak begitu bisa seperti kondisi normal. Artinya pertemuan-pertemuan langsung itu kan juga harus diganti dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbatas, kemudian media online, medsos menjadi sarana untuk komunikasi melalui di kampanye ya. Maka tentu harus ada regulasi yang tegas soal metode-metode kampanye di media sosial. Dan media sosial ini kan luar biasa dampaknya, efektifnya itu kan. Ya, kalau semuanya baik, ya tentu akan dampak baik. Tapi kalau media sosial ini digunakan yang sifatnya hate speech, ya, ujaran kebencian akan merusak tatanan sosial. Ini saya kira tadi ya, selain soal politik uang, politik nasional, politik hoax, ujaran kebencian, dan politisasi sara, identitas itu juga menjadi bagian, harus menjadi perhatian kita. Ya, betul. Nah, itu kalau saya masih kembali ke soal transaksional jual beli suara gitu ya, soal money politik yang sangat potensial. Tadi dikaitkan dengan misalnya soal audit oleh kantor akuntan publik gitu ya, yang ditunjuk oleh KPU. Selain memang durasi waktu, pertanyaan saya sebenarnya di Bawaslu, bisa nggak itu diakses laporan keuangannya secara utuh, atau hasil auditnya saja langsung bisa diakses oleh Bawaslu? Kalau soal akses laporan dana kampanye bisa ya. Bisa. Tetapi sekali lagi, tetapi itu semuanya kan dalam hal yang sifatnya formil. Formil saja ya. Formil saja, ya, bukan yang material. Ya, kalau akses itu artinya apa yang kita diberikan akses dari KPU ya. Akses ini, tapi semuanya formil. Nanti audit yang dilaporkan dari KAP ke KPU, kami dapat apa nih ya formil semuanya, sifatnya formil, tapi bukan hal yang sifatnya material. Karena kepingin kalau mau ditarik relasinya sebenarnya di undang-undang partai, undang parpol juga kan salah satu yang bisa mendiskualifikasi misalnya kalau ditemukan ada praktek pencucian uang gitu ya, ada ini, dan itu kan harus bisa diungkap kalau itu auditnya adalah audit materi kan di situ. Ya. Jadi misalnya memang ada pembatasan jumlah sumbangan itu kan, dari badan hukum berapa maksimal, perseorangan berapa, itu ya terpenuhi semua, artinya ya sesuai dengan aturan itu kan. Materialnya bahwa apakah ini adalah perusahaan yang dipecah-pecah atau enggak, ini kita yang tidak sampai bisa ke sana itu kan, karena secara formilnya memang penyumbangnya badan hukum perseorangan tidak melampaui batas maksimal yang dilarang itu kan. Itu yang terjadi, yang kita lihat di dalam laporan dana kampanye. Saya kira di soal regulasi dana kampanye itu harus bisa diatur sedemikian jelas ya, dan karena itulah yang saya kira tadi yang dikhawatirkan, misalnya ada money laundry dan sebagainya, itu di situ ya. Kita harus bisa melakukan penelusuran lebih lanjut gitu kan. Ya, tidak hanya sekedar soal batasan-batasan sumbangan ya, dari persoalan maupun badan hukum. Nah, tentu ini ada dalam ranah regulasi ya. Ranah regulasi. Ya, tentu sekali lagi kalau memang masih ada dimungkinkan ada beberapa poin-poin ya, revisi terbatas misalnya itu kan, soal itu dan soal bagaimana nanti menghadapi 2024, soal digitalisasi di
pemilu 2024 ini kan juga harus ada payung hukum yang kuat gitu kan. Jadi posisi misalnya bahwa misalnya KPU mau menyatakan hasil rekap yang sah itu kan, ya harus dinyatakan di undang-undang kira-kira itu kan, hanya di undang-undang maksudnya itu. Tapi kalau undang-undang ini undang-undang 7 seperti itu, ya artinya ini tidak akan jauh dari pelaksanaan pemilu 2019 kemarin karena undang-undangnya sama, Undang-Undang 7 2017. Paling nanti ada perubahan-perubahan di dalam PKPU sebagai aturan teknis atas Undang-Undang 7 tahun 2017. Hanya ada perubahan ya dari sisi itu saja. Setuju. Saya sebenarnya mendorong juga revisi Undang-Undang Pemilu kemarin, termasuk dalam pilkada, tapi bukan dalam konteks alokasi kursi, soal syarat dukungan gitu ya, tapi termasuk tadi soal mengatur secara teknis bagaimana profesionalisme penyelenggara, bagaimana soal audit dana kampanye gitu ya. Apalagi saya kemarin ambil contoh, ada sih pernah dia diskualifikasi, tapi lagi-lagi cuma formil karena terlambat melaporkan dan lain-lain, kan di situ saja, bukan materi kan. Laporan. Kepatuhan saja lah gitu. Kepatuhan, tingkat kepatuhan soal jumlah, kepatuhan soal waktu dan sebagainya. Di situ. Jadi ada yang diskualifikasi ini karena lewat dari pukul berapa menit gitu ya. Kepatuhan saja. Kelewat. Padahal yang masuk itu belum tentu juga berkualitas baik gitu loh. Ya, bisa juga. Secara material gitu kan. Ya, nah kalau dari situ, ini kan menarik sebenarnya kalau kita lihat dari posisi itu soal dana kampanye, lalu kemudian ada soal politik identitas, macam-macam gitu ya, kita lihat. Nah, yang lain juga kalau kita berdasarkan di putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu kan ada beberapa hal yang kemudian dinyatakan harus PSU gitu ya, bahkan ada yang dibatalkan memang semua gitu ya. Misalnya kasus di Papua ada yang perampasan kotak suara gitu ya, atau di Morowali Utara ada yang menghalang-halangi hak suaranya, hak untuk orang memilih gitulah. Ada perusahaan PT, kalau tidak salah PT ANA gitu ya, namanya untuk di pilkada gitu. Tapi ada juga tuh Pak Ketua yang ternyata masih berstatus belum masa bebas dari lapas gitu ya, belum sudah 5 tahun itu yang belum itu. Gimana itu? Ini dalam konteks dilihat perbedaan pendapat antara sesama penyelenggara lah, KPU dan Bawaslu gitu. Ini ya saya kira memang harus ada sinkronisasi regulasi khususnya di PKPU dan Perbawaslu ya. Jadi perlu ada menyamakan persepsi itu ya. Menyamakan persepsi itu. Jadi kasus misalnya soal Bovendigul ya, yang ada PSU itu kan dari persoalan ketika calon ini mantan napi korupsi itu kan, mantan korupsi. Nah, ini soal cara menghitung dan sebagainya, gitu kan. Ini yang saya kira perlu nanti di dalam PKPU dan Perbawaslu ya harus kita sama persepsinya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu kembali, itu kan. Karena tapi sebetulnya memang tafsir soal mantan napi ini sendiri dari putusan MK itu dinamis ya. Jadi ada perubahan itu. Yang terakhir seperti itu. Jadi kalau soal ini bisa bisa panjang diskusinya kira-kira itu kan. Misalnya kemarin waktu saksinya di sidang di MK, saksinya MK sendiri ya benar hitungan Bawaslu, saksinya Kementerian Hukum Lapas ya benar hitungan Bawaslu kira-kira itu kan. MK punya tafsir lagi hal itu. Ya kita hormati putusan itu, Pak. Tapi bahwa kemarin sebelumnya bahwa kami dalam posisi menjalankan tugas masing-masing ya. Dan kami juga berpedoman pada ketentuan norma undang-undang itu kan dan sebagainya. Tapi kalau ini ada putusan semacam itu, ini yang saya kira harus ke depan ya, harus disamakan persepsinya agar tidak terulang kasus ini. Ya saya kira memang pemilu 2020 ini cukup dinamikanya cukup tinggi dan cukup menarik, menyita waktu juga. Jadi 9 Desember hari pemungutan suara sampai hari ini juga belum selesai. Ada beberapa daerah yang belum selesai ya. Belum. Ya, kemarin PSU putusan MK itu ada 17.
17, yang satu itu penghitungan suara ulang, yaitu di Sekadau. Kemudian 16-nya PSU. Ditambah lagi pasca itu kasus Sabure Jua yang calon WNA itu. Jadi ada 17 yang PSU. Nah, dalam hitungan saya bahwa yang PSU di seluruh kabupaten kota, TPS di seluruh kabupaten kota itu ada 3, di Bovendigul, Nabire. Jadi kalau Bovendigul itu karena soal tadi napi koruptor, ya. Kemudian Nabire soal DPT, ya. Saburo Jua itu soal syarat calon, ya. Jadi ini tiga itu varian alasannya beda-beda itu kan. Yang hal yang baru saya kira di Saburo Jua yang soal WNA yang lolos menjadi ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon dan terpilih lagi itu kan. Cuma diketahui di akhir-akhir tahapan gitu kan. Itu ya. Nah, ini saya kira harus ada koreksi ke depan ya. Jadi apa yang kurang ya saya kira untuk perbaikan. Apalagi nanti menghadapi 2024 ini pemilu serentak ya, pileg pilpres ya, DPD dan pilkada 514 kabupaten kota dan provinsi. Meskipun bahwa memang hari pemungutannya nggak akan sama ya. Kalau yang pemilu legislatif dan pilpres kan DPD itu tentu satu waktu gitu kan. Kemudian yang pilkadanya sisi lain, sisi waktunya kalau nggak salah di undang-undang sudah menyebut itu bulan November. Ya, tinggal yang pileg pilpresnya ini DPD ini kapan KPU akan menetapkan ya. Saya kira beberapa pengalaman ini harus menjadi pijakan koreksi ke depan agar tidak terjadi. Kasus Sabure Jua saya kira ini catatan penting. Jadi penting sejak awal memang harus koordinasi lintas lembaga, tidak hanya kalau biasanya di tahap pencalonan ini KPU membuat pokja hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal ijazah, ini ijazahnya. Nggak pernah kebayang ada imigrasi ya, di situ. Imigrasi, ya, kan? Ya, jadi ini dulu ijazahnya syahadah itu dulu di pesantren itu kan, ini sah atau enggak itu maka di pokja itu ada Kementerian Agama yang ngurusi pondok. Oh ijazah ini ijazahnya sah atau enggak, Mendikbud dan sebagainya, kesehatan itu kan. Enggak terbayang bahwa ternyata ini ada WNA, maka perlu koordinasi dengan lembaga lain itu kan. Ya Kementerian Luar Negeri itu kan, imigrasi, jangan sampai kasus Saburo Jua ini kembali. Saya kira ini menarik. Dan di Nabire yang kedua itu juga alasan menarik soal DPT. Soal DPT. Ini di pertimbangan majelis itu bahwa jumlah DPT itu melebihi jumlah penduduk, gitu kan. Jadi, inilah kasus yang ada di Papua itu kan. Belum lahir sudah masuk DPT. Lu ngitungnya gimana kira-kira itu kan? Setelah disinkronisasi memang ternyata memang kecil. Hasil sinkronisasi kemarin KPU tidak seperti itu jumlahnya, di bawah itu kan. Nah, jadi ini juga perlu sinkronisasi antara data kependudukan ya, yang DP4 itu sebagai bahan itu, maka penting adalah KPU melakukan verifikasi atau pemutahiran data pemilih ya, yang berkelanjutan ini penting ya. Kemudian bagaimana petugas-petugas lapangan yang PPDB ini betul-betul bekerja maksimal untuk melakukan coklit ya di lapangan betul-betul ya, karena DPT ini harus valid. Setiap ada sengketa hasil, baik pemilu maupun pemilihan, tidak lepas dari alasan soal DPT. Ya kita ingat pada pemilu 2019 sampai Bawaslu harus merekomendasi 3 kali DPT hasil perbaikan pertama, sudah DPT ya. Tapi kami harus merekomendasi untuk perbaikan. Ya karena itu, perbaikan DPT HP1, HP2, hasil perbaikan hasil ketiga. Ya. Karena tadi itu, jadi ini yang saya kira harus menjadi catatan untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi pengalaman 2020 cukup banyak, pengalaman pemilihan 2020 ini 19 pemilu 19 cukup banyak pengalamannya, 2020 juga cukup banyak. Ini untuk kita menghadapi pemilu 2024 yang saya kira pertama kali lagi ya akan menyelenggarakan pemilu serentak pileg pilpres DPD dan pemilihan kepala daerah
dalam tahun yang sama. Ya, saya kira persiapan harus matang. Jadi itu kami bisa menunggu KPU aja untuk tahapan kapan mau dimulai lah nanti kan. Itu dia. Jadi sebenarnya kami juga pernah bahas di sini gitu ya. Idealnya para pembuat regulasi, baik itu pemerintah atau DPR-nya sebagai inisiatif gitu ya. Idealnya kan melihat apa pengalaman, apa data-data yang terjadi sebelumnya. Ya. Misalnya kita berkaitan, ini kan pemilu yang harus dijamin hak pemilih lah gitu ya. Karena ini kan right gitu ya, harus ini betul. Nah, yang menjadi persoalan bukan hanya misalnya rejua. Bayangin kalau orang sudah memilih, sudah ada pemilu, sudah ada pemenangnya, hilang percuma itu suara gitu kan. Waktu habis, biaya habis gitu ya, terutama secara psikologis masyarakat gitu. Meskipun saya cuma bercanda gini, Pak Ketua. Ya ini kan warga negara asing kan? Ya. Orang Indonesia yang mendapat warga negara asing di sana, dapat warga negara lalu kemudian kembali gitu. Nah, kebayang kalau tahun 2004 nanti seandainya dilolos, itu ternyata sudah artis Korea masuk di sini jadi calon pilkada. Ya. Itu bisa. Ya karena data kependudukan ini kan betul. Tidak terintegrasi dengan data kewarganegaraan kira-kira itu kan. Betul. Ini harus terintegrasi antara data kependudukan dengan data kewarganegaraan. Nah, kalau data kependudukan ya benar dia mengandung KTP elektronik Indonesia, tetapi dia punya apa? Paspor ya, paspor punya kewarganegaraan ganda di negara lain, pada Indonesia menganut prinsip tunggal, kewarganegaraan tunggal, itu tidak menganut dui kewarganegaraan itu. Dan mungkin ya kasus-kasus Abu Rejua itu ya banyak juga, cuma tidak nyalak dan juga tidak menjadi calon kepala daerah, gitu kan? Tidak terdeteksi. Iya, nah ini kebetulan jadi calon kepala daerah terpilih lagi, itu kan? Dan di akhir-akhir aja yang bisa kita ungkap itu terungkap. Makasih. Masih dalam hal relasi dengan antar penyelenggara gitu ya, penyelenggara yang bagaimana penjualan Bawaslu mengawasi secara substansial proses penyelenggaraan pemilu sampai ke lapangan gitu ya, tapi kan juga kebijakan-kebijakan di KPU. Tapi ada yang menarik tuh di 2009 lalu kemudian termasuk kemarin sebenarnya yang di yang Nabire yang terpilih itu kemudian ternyata melewati batas waktu surat tafsir di lapas yang belum selesai gitu ya. Ini kan ada banyak yang kemudian tidak bisa juga disangkal ya, bahwa banyak yang menyoroti Bawaslu ketika keluar PKPU dulu larangan untuk orang caleg mantan koruptor itu kemudian kan dibatali oleh Bawaslu gitu. Nah, tapi yang ingin saya tanya di Pak Ketua itu relasi komunikasi dengan KPU sampai bisa, ini dari sisi dari sisi hubungan antar lembaga, kemudian bisa terjaga tetap gitu loh. Untuk tipsnya kepada kita semua ini. Ya, sebetulnya kalau relasi personal secara kelembagaan nggak ada masalah kita kan, nggak ada masalah, kita bisa sering ngopi-ngopi bareng dan sebagainya itu kan. Gitu ya. Tapi ketika dihadapkan pada satu kasus itu kan, kita rujukan undang-undang ya. Kemudian KPU juga mengatakan undang-undang, ya ini yang tentu terkadang menghasilkan satu tafsir yang berbeda. Ya ini saya kira pekerjaan ke depan yang harus bisa tafsirnya bisa, meskipun dari satu undang-undang bisa tafsir yang sama, ini harus kita temukan ke situ. Ya sebetulnya kan ini bahwa Undang-Undang 7 mengatakan bahwa lembaga penyelenggara ini ya 3 sebagai satu kesatuan, Bawaslu, KPU, Bawaslu, DKPP. Ini kan untuk sebagai check and balances, gitu kan, check and balances, tidak untuk saling berebut ya, kemudian saling menonjolkan dirinya dan sebagainya. Tapi gimana tanggung jawab kesuksesan penyelenggaraan setiap penyelenggaraan pemilihan ini ya tanggung jawab 3 lembaga ini, itu kan, 3 lembaga ini, itu kan. Inilah saya kira saya tadi berangkat dari pengalaman 2019, 2020. Misalnya soal bagaimana soal soal syarat napi koruptor bisa nyalon dan sebagainya, itu ya ini harus bisa disamakan persepsinya soal itu soal pandang, cara pandang itu ya. Karena sama-sama bahwa kami pun tentu Bawaslu punya argumentasi, KPU punya argumentasi, saling punya argumentasi ya.
Ya, ya. Sama juga nanti misalnya MK sama Mahkamah Agung ya, punya argumentasi sendiri MK-nya, ya putusan si A. Kemudian MA punya putusan yang beda, itu punya argumentasi ini ya. Ini saya kira problem yang menjadi PR kita untuk bagaimana sinkronisasi regulasi ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi energi jadi bertambah gitu kan, anggaran juga masih bertambah dan sebagainya. Ya, karena tidak bisa disangkal ya bahwa ini kan sebenarnya agenda korupsi itu luar sebagai agenda besar gitu ya. Kita ada harapan untuk semua bersatu untuk mengawasi. Tapi terlepas itu sebenarnya yang kepingin kita dapat ini tips ini. Jadi ini kan saya belajar di beberapa lembaga ya. Maksudnya kita lihat di kementerian atau di mana kalau ada perbedaan pendapat itu kan hubungan antar lembaga ini. Nah, saya mempelajari ini kok Bawaslu mutusin dah batal PKPU soal ini, tapi hubungan baik-baik saja. Ini gimana nih pola relasi komunikasi yang dibangun itu? Tips-tipsnya yang menarik ini. Ya ini, maka tadi saya katakan bahwa kalau soal personal, kami saya kira biasa interaksi, nggak ada masalah. Ngopi-ngopi, istilahnya makan-makan siang bareng itu biasa itu kan. Ya. Lah, dihadapkan pada satu case itu kan, kemudian dengan tupoksi masing-masing, ini yang terkadang menimbulkan perbedaan itu di sini ini ya yang harus dicari cari solusinya yang baik itu kan. Ya, tadi saya katakan bahwa tentu Bawaslu juga punya argumentasi ya yang bisa dipertahankan ya kan. Kemudian KPU juga sama itu kan. Bawaslu juga dari sebuah kajian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan juga, KPU juga mengatakan ya sama itu kan. Ya, inilah memang undang-undang buatan manusia itu terkadang ya bisa ada celah multitafsir itu kan. Katanya itulah keunggulannya kalau hukum orang ketemu hukum. Hukum ya. Orang hukum 5, pendapatnya bisa 10 kira-kira itu kan. Tapi saya kira tidak dalam konteks itu, tapi untuk bisa mencari bagaimana sebuah sinkronisasi regulasi dan yang penting adalah untuk menjamin kepastian ya agar proses demokrasi ini baik dan bisa kepastian waktu, tidak berdampak pada soal biaya dan sebagainya. Saya mau kembali ke soal internal gitu ya, karena bagaimanapun juga kan termasuk sebenarnya di putusan MK juga kan disinggung masalah profesionalisme penyelenggara gitu ya. Sampai terutama di kemarin di KPU yang ada disebut harus merekrut ulang malah KPPS gitu. Tapi di luar itu saya ingin bicara di internal Bawaslu gitu ya, di internal Bawaslu. Ada 4 tips yang sebenarnya yang ini sampai kemudian kita bicara soal integriti, karena saya memahami betul bahwa pemilu itu kan ranahnya banyak politisi. Dan kalau kita bicara politisi, tadi Pak Ketua menyebut bahwa ada soal transaksi suara. Kan transaksi itu bukan hanya ke masyarakat gitu loh. Tapi potensial itu adalah justru bagaimana soal integriti di penyelenggaranya itu gimana itu? Ya, memang 2019 juga ada catatan negatif saya kira ini yang harus menjadi pembelajaran kita ya. Mohon maaf ya, misalnya kasus dulu Mas Wahyu itu kan jadi catatan itu jangan. Ya tadi kalau soal integritas, jadi tidak hanya integritas bagi peserta juga penyelenggara. Itu jadi begini bahwa memang penyelenggara ini ya kuncinya pada integritas pribadi ya, integriti. Jadi karena begitu ada pressure ya, ada kesempatan ya. Kalau kita tidak punya integritas, bisa oleng itu kan. Ya itu. Jadi kesempatan itu namanya punya kewenangan sekecil apapun bisa kalau tidak ada integritas itu abuse of all, penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain ada pressure, ada intervensi dan sebagainya. Ya saya kira kuncinya adalah pada integritas pribadi masing-masing penyelenggara. Tentu bahwa ini kan juga 3 lembaga ini, saya KPU, Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan, ini kan punya fungsi masing-masing, check and balance. DKPP untuk menjaga kehormatan penyelenggara dengan aturan-aturan kode etiknya. Mari aturan kode etik itu yang harus kita pegang teguh sebagai penyelenggara. Kami internal tentu senantiasa
menanamkan soal komitmen moral sebagai penyelenggara, menjaga integritas sebagai penyelenggara agar profesional, ya, kemudian tidak berpihak, ya, kemudian tetap menjaga kode etik dan sebagainya. Kami mulai dari soal misalnya pelantikan, kami juga ada fakta integritas, ya. Bagi ketika kita mau lantik, kami mau lantik itu harus ada pernyataan integritas, ya, integritas, fakta integritas, ya. Dan tentu ini harus kita ingatkan terus menerus, ya. Setiap kali pertemuan kami dengan jajaran, kami ingatkan kembali bahwa ini adalah amanat besar yang harus diemban oleh kawan-kawan. Amanat ini jangan disalahgunakan. Anda punya kewenangan ini jangan disalahgunakan, gitu kan. Dan tetap menjaga integritas masing-masing pribadi. Jadi kalau persoalan masih ada, saya kira ini menjadi pembelajaran dan menjadi catatan kami untuk selalu dilakukan pembenahan-pembenahan. Ya, jadi memang beberapa sanksi dari DKPP ini kan juga masing-masing macam-macam, ya. Ada yang peringatan keras, bahkan ada yang pemberhentian, ya, dengan tidak hormat, ya. Jajaran kami pun kami tidak menafikan ada yang kemudian diberhentikan dengan tidak hormat, ya karena persoalan integritas dan sebagainya. Nah, inilah saya kira menjadi PR tentu yang di pusat, karena begitu ke bawah itu banyak sekali, terutama yang jajaran ad hoc ini, ya. Jajaran ad hoc ini kita harus betul-betul jaga integritasnya. Karena kalau tadi mengacu pada beberapa kasus MK, dari Mas Sam sampaikan bahwa sampai ada amar putusan MK untuk dilakukan PSU dengan mengganti seluruh jajaran KPPS, gitu kan. Artinya ini ada persoalan di dalam KPPS, ya. Apakah persoalan karena profesionalitasnya atau integritasnya dan sebagainya. Kalau persoalan adalah karena profesionalitas kurang profesional, maka tentu harus dilakukan peningkatan kapasitas dengan sebaik-baiknya oleh jajaran yang di atas, ya. Ya, maka kami juga tekankan betul kepada jajaran ad hoc, lakukan pelatihan bintek kepada jajaran pengawas ad hoc ini secara cukup agar mereka paham tupoksinya. Jangan sampai mereka di lapangan nggak paham apa yang harus dikerjakan. Jadi nanti jadi nggak karu-karuan, ya. Nanti KPPS nggak paham, pengawas TPS nggak paham, ada saksi mau tanya kepada siapa, gitu kan. Inilah saya kira memang bukan pekerjaan mudah untuk bisa mengupgrading, ya, mereka, memahamkan mereka tentang hal-hal yang sifatnya teknis, ya, betul. Soal hari pemungutan itu kan soal teknis semua, ya. Bagaimana harus mencatat pemilih yang hadir, ya kan. Surat suara yang tidak sah itu harus dicatat di mana dan sebagainya, ini teknis. Nah, ini saya kira kalau soal profesionalitas bisa kita lakukan dengan kerja-kerja peningkatan kapasitas. Tapi kalau soal integritas maka ya kembali pada diri, tapi kita harus selalu mengingatkan. Benteng-bentengnya tadi, fakta integritas, kemudian kita kasih warning dan harus ada warning, ada upaya-upaya pencegahannya dengan batas-batas rambu-rambu kode etik. Terakhir, kesan yang paling inilah waktu selama menjadi di Bawaslu gitu, ya, selain pada saat kantor dikepung itu. Saya tidak tahu apakah tetap berkantor, Pak Ketua di dalam seperti apa perasaan itu, ya. Jadi kesan itu sebagai selama menjabat apa yang paling ini, dan yang terakhir juga adalah respon di keluarga. Kemudian juga kalau tadi adalah kesan, maka pesan untuk kepada teman-teman kita di jajaran Bawaslu dan penyelenggara lain lah gitu, untuk ke daerah-daerah gitu. Pada pemilu 2019 ini memang kesan yang luar biasa, ya. Jadi bahwa jarang, biasanya itu yang di demo itu KPU, gitu kan. Tapi kenapa ini yang di demo Bawaslu, itu kan. Di demo Bawaslu sampai di beberapa hari sampai pemberitaan breaking news itu sering itu kan muncul. Itu ya saya kira itu pengalaman yang luar biasa, dan itu menjadi catatan dari pribadi saya sendiri, tentu menjadi catatan bahwa memang tugas-tugas penyelenggara ini harus siap semuanya. Harus siap mental juga, mental harus kuat, ya, dari berbagai pihak-pihak yang ingin membenarkan semuanya, yang salah ingin dibenarkan misalnya dan sebagainya. Kita harus kuat, dari minta intervensi macam-macam harus kuat, kita kuat, ya. Saya kira itu kesan pertama, jadi harus kita bentengi dari mental kita yang kuat menghadapi berbagai tantangan,
dinamika dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Yang berikutnya adalah tentu bahwa tugas-tugas penyelenggara dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan ini memang ya waktunya hampir harus siap anytime, gitu kan. Ya bisa ibaratnya ya kerja kita bisa 24 jam, gitu kan. Ya, ketika dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan, maka jika penyelenggara Bawaslu, KPU dan DKPP tentu harus siap dengan sisi waktu ini. Nah, ini dampaknya pada keluarga. Jadi awalnya memang keluarga sempat ada protes juga itu. Wah, ini Bapak hari-hari Sabtu Minggu pun nggak pernah ada di rumah, kira-kira itu kan. Ya, tapi ketika kita dijelasin, bisa memahami bahwa inilah tugas penyelenggara, apalagi di tengah tahapan, maka harus stay, harus siap siaga, maka ya bisa memahami. Jadi sudah jadi mapan sendiri itu kan. Jadi wah, ini kalau hari Sabtu Minggu nggak bisa andalkan bisa ketemu keluarga. Tapi saya kira bahwa saat ini kan era maju, kapanpun bisa berkomunikasi dengan handphone, dengan video call, itu artinya kualitas pertemuan dengan keluarga tetap bisa dijalani meskipun secara fisik tidak bisa kumpul. Dan saya kira ini sama dihadapi oleh seluruh jajaran penyelenggara baik di KPU maupun Bawaslu. Sorry, begitu. Itu kan saya masih agak tertarik tadi. Kan kantor Bawaslu kan dikepung tuh. Ya. Seminggu kan gitu, dikepung lalu kemudian lumpuh total. 3 hari, sorry. Itu kan lumpuh total paling tidak depan antara Sarina dengan Bawaslu gitu kan. Baku tembak lah, agak-agak sekian. Pada saat mencekam itu, gimana respon keluarga? Ya, waktu itu keluarga sempat was-was, manusiawi lah, was-was itu kan. Was-was bahwa ya doakan aja lah, insya Allah kami percaya dengan aparat keamanan, ya, kepolisian, TNI, ya, untuk menjaga kami semua yang ada di kantor ini, seluruh staf dan sebagainya. Memang sebagian staf sudah ada di rumah, jadi masing-masing ya, itu. Kemudian yang sebagian ada yang piket di sini, itu kan. Ya, memang kondisi cukup mencekam, tapi saya kira sekali lagi tadi saya katakan bahwa kami percaya kepada TNI Polri bisa menjaga keamanan itu, dan alhamdulillah bisa menjaga keamanan. Dan saya kira juga ini support dari kawan-kawan semuanya, kawan-kawan media dalam pemberitaan, dan juga support moral dari kawan-kawan teman-teman NGO juga sama itu kan. Tapi secara manusiawi memang ada kekhawatiran itu manusiawi lah. Saya sendiri juga sempat khawatir juga, tapi ya semua harus kita ikhtiar, ya kita pasrahkan sama Sang Holik itu kan. Amin. Ya, insya Allah kita berdoa aman, alhamdulillah aman, dan bisa, endingnya juga bisa selesai. Ya. Artinya tidak banyak korban. Ya, saya kira itulah pemilu 2019 yang hampir bisa pemberitaannya mendunia itu kira-kira itu. Gitu, ya. Sejarah akan mencatat, tapi semoga tidak berulang lagi. Mudah-mudahan tidak berulang lagi. Demokrasi ke depan akan semakin baik. Jadi kalau ada ketidakpuasan, saluran-saluran konstitusional yang harus dilakukan. Jadi upaya hukum, gugatan ke MK dan sebagainya. Pokoknya konstitusional, upaya-upaya hukum yang harus dilakukan. Jangan anarkis ya. Ya, kita jangan anarkis untuk mengawal proses demokrasi ini. Ya, saya kira kalau penyelenggaranya ada yang tidak beres, saya kira ada saluran juga ke DKPP dan sebagainya. Kalau ada dugaan penyelenggara yang tidak beres, tapi tidak perlu kemudian anarkis. Apalagi nanti kita menghadapi pemilu 2024, saya kira cukup dinamikanya tentu kita bayangkan ya. Akan lebih dinamis dibanding 2019. Kepada kawan-kawan di daerah, ya, kami berpesan kepada jajaran penyelenggara daerah, ya pertama karena ini masih di masa pandemi COVID, maka tentu patuhi protokol kesehatan di dalam kita interaksi setiap hari, ya, baik di kantor maupun di rumah, karena kita sama-sama berharap bahwa pandemi COVID ini bisa cukup cepat selesai, ya harus dari kita, mulai dari kita. Prokes kita tetap patuhi, dan saat ini pemerintah sedang juga melarang untuk mudik, ya. Jadi jangan mudik untuk sampai batas larangan itu, karena ini juga untuk menjaga agar prokes agar COVID ini tidak semakin parah, ya. Saya kira ini butuh
kebersamaan semua. Dan saya juga secara pribadi saya nggak mudik ke Pekalongan dan Semarang. Saya nggak mudik ini karena tertahan juga. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan, tidak melaksanakan tugas-tugas. Kemudian saat ini memang tidak kerja-kerja tahapan tidak ada bagi yang tidak ada pilkada, tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu daerah, ya, mulai dari sosialisasi kepada publik, pendidikan politik kepada publik, ya. Tadi saya juga sempat ke daerah, saya sering sampaikan banyak hal yang harus dilakukan untuk persiapan pemilu 2024. Soal konsolidasi internal, kemudian sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Jadi kita juga ada program pengawas partisipatif, itu sekolah kader pengawas partisipatif. Itu yang mantap. Yang di Jabar itu mantap itu. Ya, sekolah kader pengawas partisipatif harus kita jalan. Karena sekolah apa? Partisipatif, ya. Pengawas SPP. SKPP. Pengawasan ini tidak hanya milik mutlak Bawaslu, tapi masyarakat juga punya kewajiban yang sama untuk mengawasi demokrasi ini lebih baik. Bahkan saya sering mengatakan bahwa sejati-sejatinya pengawas itu ya masyarakat, ya, karena undang-undang ada Bawaslu maka Bawaslu secara formal, tapi masyarakat adalah pengawas yang sejati untuk mengawasi proses demokrasi ini akan lebih baik. Saya kira itu, dan karena ini menjelang hari Lebaran, ya, maka saya pribadi menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan, seluruh kolega, pada semuanya, selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa sampai mudah-mudahan selesai, dan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, ya. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf ada kesalahan, kekeliruan selama interaksi di setahun ini, ya. Kita nanti mudah-mudahan kembali setelah Ramadan ini menjadi betul-betul fitrah, menjadi orang-orang yang bersih untuk bisa melakukan aktivitas di masing-masing bidang masing-masing. Saya berterima kasih mewakili teman-teman sobat sekalian, karena ini luar biasa ya, berbagi tidak hanya sekedar gagasan gitu ya, tapi yang menjadi penting adalah saya kira tadi ada banyak inspirasi yang memang kalau kita bicara inspirasi tidak hadir ini langsung bisa dipetik gitu ya. Tapi ada etape-etape yang kemudian menjiwai, karena yang menjadi penting selalu saya menyebut penting untuk menjaga, merawat kaderisasi akan mengawal demokrasi kita. Itu saya kira menjadi penting gitu ya. Saya kira itu sekali lagi Mas Aban atas kesediaannya berbagi di channel ini.